Baik, kita melanjutkan pembahasan kita dengan materi baru. Terakhir kita berbicara masalah domir, ya. Bicara masalah domir. Sekarang kita ingin berbicara masalah huruf-huruf yang menyebabkan fi'il mudhari itu menjadi mansub dan majzum. Ya, huruf-huruf dibunyikannya. Sebelum materi ini, artinya dari awal sampai pelajaran domir, itu semua fi'il mudhari yang kita gunakan di dalam, baik itu di dalam penjelasan atau latihan, itu semua berposisi sebagai marfu, ya, sebagai marfu. Ya, terakhir ini seperti misalnya domir, khususnya kita bilang fi'il mudhari, ya, bukan fi'il madhi, bukan fi'il amr, tapi fi'il mudhari. Di sini yang terakhir kan kita ini nih, dari fi'il mudhari'nya huwa, hiya, anta, ana, nahnu, ya, yadhabu. Nah, ini marfu'nya di sini kan domah nih. Tandanya adalah doma. Kemudian dalam posisi huma antuma yadhabani, itu marfu'nya mana? Marfu'nya, tanda marfu'nya nun, ya. Kalau alif itu domirnya. Alif itu domirnya, sementara kalau nun itu tanda bahwa fi'il mudhari ini dalam posisi marfu', itu maksudnya. Ya, nunnya saja. Kemudian yang hum, antum, ya, dhahabuna atau dhahabuna sama. Tanda marfu'nya adalah nun. Ya, kalau wawnya bukan tanda marfu, ya. Waw ini tanda bahwa fa'ilnya adalah waw jamaah, gitu. Ya, jadi Anda harus paham nih. Beda dengan isim, ya. Yang selama ini kan isim, ya, muslimuna, ya. Muslimuna. Nah, kalau isim muslimuna, wawnya itu tanda marfu. Tapi kalau di dalam fiil ini beda, ya. Kita membahas masalah fiil, khusus fiil mudhari. Yadhabuna tadhabuna, tanda marfu'nya adalah nun, bukan waw. Waw ini adalah fa'ilnya, ya. Kemudian anti tadhabina, juga tanda marfu'nya adalah nun, ya. Jadi yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabina ini semua adalah fiil mudhari yang disebut fiil mudhari mu'rab. Ya, maksudnya mu'rab itu harokat akhirnya itu berubah. Ya, harokat akhirnya itu berubah. Ya, nah sementara yang kunna antunna ini yadhabna ini dia mabni, dibilang mabni, bukan mu'rab tapi mabni. Mabni itu artinya apa? Mabni itu artinya tetap. Artinya tetap tidak berubah, gitu kan? Sementara kalau yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabina ini disebut dengan fi'il mu'rab. Ya. Ya, filmu mu'rab artinya apa? Harokat akhir ini nanti berubah nih. Kalau di depannya ada huruf nasab, ya, kalau ada huruf nasab itu nanti fi'il mudhari'nya menjadi mansub. Kalau di depannya ada huruf yang disebut dengan huruf jazm, nanti fi'il mudhari'nya disebut dengan kedudukan dalam posisi majzum. Ya, dalam majzum. Jadi i'rabul isim marfu mansub majrur itu isim. Sementara kalau fi'il marfu mansub majzum. Nah, inilah yang kita ingin pelajari, huruf-huruf nasab, huruf-huruf jazm, huruf-huruf nasab yang menyebabkan fi'il mudhari itu dibaca dengan mansub. Mansub, ya, tandanya apa? Nanti kita lihat tanda-tandanya, ya. Nah, ini huruf-huruf nasab dari sini, ahrufun nasbi. Ada huruf-huruf nasab. Huruf nasab itu ada an, ada kai, ada likai, kemudian juga kai, likai ini gabungan antara lam dengan kai, ya. Atelan, kemudian ada hatta, ada lam ta'lil, ada disebut dengan lamul juhud, ada fa'us sababiyah. Ya, sebelum kita lihat contoh-contohnya, kita lihat di sini, kita pahami maknanya. An ini tidak diterjemahkan. Ya, an ini kalau kita pakai nanti tidak diterjemahkan. Dia sebagai, kalau dalam bahasa Inggris itu auxiliary verb. Auxiliary verb artinya kata bantu. Ya, kata bantu dalam membuat struktur, ya, cekannya. Itu kata bantu. Dia tidak diterjemahkan. Tidak diterjemahkan. Kemudian biasanya dia seperti misalnya Anda katakan uridu akro, itu salah. Ya, uridu akro. Ya, kalau Anda akro itu pakai fiil, itu harus dibantu dengan an ini. Uridu an akro, gitu. Nah, itu makanya uridu an akro itu saya ingin baca, ya, ini kan. Nah, itu disebut dengan an ini tidak terjemahkan. Dia hanya membantu, gitu.
Kalau isim Anda langsung, ya, uridu al-qira'ata. Al-qira'ata menjadi maf'ul bih. Tapi kalau Anda ingin menggunakan qira'ah pakai kata kerja, pakai fi'il, ya, khusus fi'il mudhari', Anda harus membantu dengan an. Uridu an aqra'a. Uhibbu an aqra'a. Astati'u an atakallama. Jadi gitu ya. Ini makanya nggak diterjemahkan. Kemudian kai atau likai ini artinya agar supaya, agar supaya itu kai dengan likai, maknanya itu. Kemudian kalau lan itu maknanya dia huruf nafi tapi lil mustaqbal. Dia artinya huruf yang tidak menolak, ya, tidak tapi untuk akan datang. Makanya diterjemahkan tidak akan. Ya, tidak akan, seperti firman Allah yang mengatakan lan tardo ankal yahudu walan nasara. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redho, gitu kan? Jadi lan tardo. Ya, jadi lan di sini huruf nafi lil mustaqbal, untuk ke depan. Kemudian hatta. Hatta ini hingga, sampai, apa sehingga. Ya. Hatta gitu kan, sehingga demikiannya kita belajar sungguh-sungguh sampai lulus gitu ya, sehingga lulus gitu kan. Kita belajar sungguh-sungguh sehingga lulus dalam ujian atau sampai lulus ujian, itu hatta, ya, artinya hatta. Kemudian yang keenam, lam taklil. Taklil ini artinya alasan. Jadi lam ini menunjukkan alasan dari sebelumnya. Misalnya adhabu ilal jami'ah, ya, saya pergi ke kampus. Apa alasan kamu pergi ke kampus? Li ata'alam. Nah, gitu kan? Li ata'alam. Jadi lam ini lam taklil. Jadi ata'alam itu adalah alasan kenapa saya pergi ke kampus. Itu maksud makna dari lam taklil. Kemudian lamul juhud. Nah, lamul juhud ini, juhud itu artinya nolak, ya, menolak, menafikan. Artinya apa? Kalimat yang datang sesudah lamul juhud ini itu suatu hal maknanya ditolak, ya, tolak misalnya. Tapi nanti ada strukturnya yang harus Anda perhatikan. Kata juhud itu adalah suatu hal yang menolak. Suatu hal yang ditolak dikerjakan oleh seorang ayah, obstacle out segala macamnya, itu lamul juhud. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang ke-8, fa'us sababiyah. Fa'us sababiyah ini adalah berkaitan dengan masalah sebab akibat. Sebab akibat. Jadi yang sebelum fa itu adalah sebab, dan sudah fa itu adalah akibat. Ya, demikiannya. Anda berikan tatur baiti. Fa'atbah, misalnya gitu kan. Fa'atbah ta'amal ladina. Anda datang berkunjung ke rumah saya, akibatnya apa? Saya akan menyiapkan makanan yang enak, gitu kan? Fa'atbah, Sa'idni, tolong saya. Fasa'u silakan nukut, gitu kan? Nah, kalau Anda menolong, akibatnya apa? Saya akan memberi Anda uang, misalnya seperti itu. Nah, itu fa'asababiyah, sebab akibat. Ya, ini makna dari huruf-huruf nasab, ya. Ini yang cukup populer ini. Kita lihat contoh misalnya. Ini contoh sengaja dari kata kerja yang marfu dan mansub, ya, supaya Anda bisa memahami buktikannya. Misalnya yuqallidul waladu mu'asyirahu. Yuqallidu. Nah, sini marfu dhammah, ya. Ya, dhammah. Kemudian ahabbal waladu an yuqallida mu'asyirahu. Nah, sini an yuqallida ada an. An yuqallida bacanya jadi mansub fathah. Ya, berubah menjadi yuqallidu menjadi yuqallida karena apa? Karena di depannya ada huruf nasab an. Ya. Kemudian afhamud darsi bi tikrari mutalaatihi. Saya memahami pelajaran dengan mengulang bacaan-bacaan. Ya, jadi afhamu. Qarrartu mutala'at darsi kai afhama. Ya, qarrartu mutala'at darsi, saya mengulang, ya, bacaan pelajaran saya kai afhama, agar saya memahaminya. Gitu kan? Jadi kai afhama, agar memahaminya. Kemudian liki juga sama, saufa tatafawwaqu ala zumalaika idza tadrusu jayidan. Ya, kamu akan mendapat ranking jauh dari kawan Anda jika Anda belajar sungguh-sungguh. Kata fawwaq diambil kata fawqa, atas. Jadi Anda memiliki melebihi, ya, atau mendapatkan ranking di atas kawan-kawan Anda. Tadrusu jayidan. Belajar sungguh-sungguh, Anda belajar sungguh-sungguh likai tatafawwaqa ala zumalaika, agar supaya Anda
mendapatkan ranking melebihi dari kawan Anda, gitu ya. Di atas kawan Anda. Dia likai. Jadi agar atau supaya itu mana dari likai. Anda lihat sini tatafawaqa, mansub, fathah, Jai afhama juga mansub fathah ya. Ini kita lihat yang fathah dulu ya. Kemudian lan. Tataqaddamu bi'itqanika fi kulli amalin. Anda akan maju dengan kesungguhan Anda di dalam setiap pekerjaan. Lan tataqaddama bitaksirika fi kulli amalin. Kamu tidak akan maju bitaksirika dengan kelalaian Anda dalam setiap pekerjaan. Dengan kekurangan Anda dalam setiap pekerjaan. Jadi lan tataqaddama, ma, mansub. Ya, lan di sini artinya apa? Tidak akan. Jadi lan tataqaddama tidak akan maju. Lan tanja tidak akan lulus, gitu kan? Jadi dia nafi tidak, tapi untuk yang akan datang. Kemudian hatta nabra'u minal maradi bitadawi fil mi'ad. Kita terbebas dari penyakit dengan berobat secara tepat waktu. Ya. Tadawaina fil mi'ad, kita berobat dalam tetap waktu hatta nabra'a minal marad. Ya, sampai kita terbebas dari penyakit. Gitu kan? Jadi ada kata hatta nabra'a, ya, hingga atau sampai kita terbebas dari penyakit. Itu hatta. Tata'allamu talibatu fil jami'ah. Ya, jadi mahasiswa itu belajar di kampus. Qasadat talibatu al-jami'ata li tata'allama fiha. Ya, mahasiswa itu menuju ke kampus li tata'allama, untuk belajar. Gitu kan? Jadi li tata'allama ini adalah ta'lil untuk belajar. Kita terjemahkan dengan untuk belajar. Kemudian yang ketujuh, lamul juhud, tadi yang menolak, al-munafiqu yakhunu akhah. Orang munafik itu mengkhianati saudaranya. Kemudian makanal mu'minu liyakhuna akhahu. Nah, untuk mendapatkan lamul juhud, Anda harus menggunakan di awalnya itu dengan kana manfiyah, arti kana yang negatif. Harus menggunakan kana negatif. Ya, apakah fil madhi makana ataupun pakai fil mudhari' la yakunu atau lam yakun. Harus ada kana manfiyahnya. Ya. Kemudian baru liyakhuna akhahu. Jadi artinya apa? Liyakhuna akhahu tadi, lam di sini, kata yakhuna akhahu, mengkhianati saudaranya adalah suatu perbuatan yang kita tolak untuk dilakukan oleh seorang mukmin. Itu maksudnya. Itu maksud dari lamul juhud. Ya. Jadi makanal abu liyadlima ibnahu. Liyadriba ibnahu misalnya. Makanal abu liyadriba ibnahu. Liyadriba ibnahu artinya memukul anaknya, itu suatu perbuatan yang ditolak ya untuk dilakukan oleh seorang ayah gitu. Ya, makanya harus ada kana manfiyah. Itu wajib. Ya, wajib. Jangan nggak bisa al-mu'minul yakuna salah nanti. Ya, al-mu'min dikanya. Jadi harus ada makananya. Kemudian yang terakhir fa'us sababiyah takunu minan najihin bijtihadiyah. Kamu akan menjadi termasuk orang sukses dengan kesungguhan kamu. Iqra' darsaka jaydan, baca pelajaran kamu sungguh-sungguh, fatakuna minal najihin. Niscaya kamu akan termasuk orang-orang yang sukses. Jadi fatakuna minal najihin adalah akibat dari iqra' darsaka jaydan. Itu maksudnya. Ya. Iqra' darsaka jaydan penyebab, kemudian akibatnya adalah fatakuna minal najihin. Kamu menjadi termasuk orang-orang yang sukses. Nah, inilah yang disebut dengan ahrufun nasab, dan semuanya mempengaruhi fi'il mudhari' menjadi mansub. Contoh ini adalah contoh yang berkaitan dengan tadi yang untuk yang ini yang yadhabu aja, ya. Yadhabu aja, ya. Nah, bagaimana yang ini yang ada nun-nunnya di sini? Kita lihat di sini. Saya kasih contohnya di sini. Saya nggak tahu, mudah-mudahan terlihat ya. Terlihat jelas. Terlihat Ustaz. Lihat ya. Sini, Anda lihat sini, ya. Ini domir-domir yang kita pelajari kemarin lalu, kemudian ini mansubnya yadhabu, yadhaban segala macam. Tandanya adalah doma, kemudian domir, dan kita lihat yang mansubnya. Ya, yang untuk huwa, hiya, anta, ana, nahnu, di sini lan yadhaba, tandanya fathah. Fathah, ya, yadhaba. Kemudian lan yadhaba. Nah, nunnya hilang, hasbun nun, tandanya adalah hasbun nun. Kalau ini marfu, subutun nun. Yadhabani. Maka itu tadi, tanda yadhabani marfu, fi'il mudhari' ini marfu adalah adanya nun. Nun ini menjadi tanda. Makanya disebut dengan
Subutun nun. Subutun nun artinya apa? Nunnya tetap ada. Ya. Lan yadhaba, nunnya dihilangkan. Itu namanya dengan hasfun nun. Ya. Jadi mansubnya itu bihasfin nun, dengan menghilangkan nunnya. Begitu juga lan yadhabu, itu juga bihasfin nun, nunnya hilang. Cuman Anda nanti tulisannya diganti dengan alif ya. Ini kalau fi'il mudhari', ini fi'il mudhari' itu nunnya hilang, tapi Anda menambah dengan alif. Kalau dia tidak ada domir berikutnya, tambah alif. Lan yadhabu. Begitu juga yang anti, lan tadhabi. Ya, nunnya juga hilang, bihasfin nun. Bihasfin nun. Jadi inilah tandanya hanya dua jadinya. Jadi fi'il mudhari' mansub itu hanya dua, bil fathi dengan bihasfin nun tandanya. Ya. Ya, yang bil fathi apa? Ini untuk yang wahya, anta, ana, nahnu ini semua. Yang bihasfin nun ya untuk sini, untuk uma, antuma, antuma, antum dengan anti semua bihasfin nun. Nah, sementara yang kunna dan antuna tadi saya katakan mabni. Mabni. Yadhabna dengan mabni. Maka dari itu ketika ada lam di sini, yadhabna nggak berubah. Ya, Anda lihat sini nggak berubah kan? Yadhabna marfu dengan lam yadhabna adibnya. Karena apa? Karena disebut dengan mabni. Karena nggak mempengaruhi. Karena fil mudhari' mabni sekalipun di depannya ada huruf nasab tidak mempengaruhi fil mudhari'nya berubah. Ya, tetap. Makanya dia disebut dengan mabni. Sementara yang lainnya adalah mu'rab karena berubah harokat akhirnya. Di sini dari dhammah berubah menjadi fathah, yang di sini ada nun berubah menjadi tidak ada nun, ada nun menjadi tidak ada nun, ada nun menjadi tidak ada nun. Nah, inilah yang disebut dengan pengaruh ahruf nasbin. Ya. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Nah, ini contoh yang di dalam Al-Qur'an ada nih. Ya, dalam Quran, lan tanalu albirra hatta tunfiqu. Anda lihat sini. Ya, lan tanalu. Jadi asalnya tanaluna kan gitu. Asalnya tanaluna, tapi karena di depannya ada huruf nasab lan, makanya waw nunnya hilang. Anda lihat tulisannya diganti dengan alif. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu. Tunfiqu juga sama. Hatta tadi harfun nasbin. Asalnya tunfiquna, tapi ada hatta, makanya nunnya dihilangkan. Bihasfin nun menjadi hatta tunfiqu dan diganti alif tulisannya. Ya. Kemudian sini, nanti sini, yang lamul juhud. Di ayat Al-Quran juga ada, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Makanya lam juhud itu ada kana manfiyah. Ada kana di dalam kana. Liyu'adzibahum wa anta fihim. Artinya apa? Ya, Allah menyiksa mereka sementara Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka adalah sebuah perbuatan yang ditolak. Suatu hal yang perbuatan yang ya, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan lam juhud. Jadi maka Allah li'adzihum, Allah tidak akan mengazab mereka sementara engkau ya Muhammad berada di tengah-tengah mereka, gitu ya. Anda lihat sini, gaya bahasanya adalah sebagai kana. Nah, kemudian yang ini yang dulu di pelajaran pertama, saya ingin menekankan kembali. Di waktu kita belajar di pelajaran pertama, saya pernah mengatakan, kan ada kalimat tadi dari isim, fi'il, huruf ya. Nah, huruf itu kan ada terbagi tiga, ada yang hanya masuk ke isim, ada hanya yang masuk ke fi'il, dan ada hanya masuk ke dua-duanya. Bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke isim. Contoh aja ini, lan. Lan ini hanya masuk ke fi'il aja. Jadi Anda tidak bisa mengatakan lan ata'allum, nggak bisa, salah. Anda katakan lan tata'allamu. Lan tata'allama. Nah, gitu kan? Dia lan ini hanya masuk ke fi'il. Kemudian juga ada huruf yang masuknya ke isim, tidak ke fi'il. Seperti kayak harfu jar. Minat ta'allum. Ya, Anda tidak bisa mengatakan min ata'allam, nggak bisa. Ya, salah, gitu kan? Jadi itu yang masuknya ke, seperti huruf jar itu masuknya ke isim. Nah, sekarang huruf nasab itu masuknya ke fi'il. Nah, tapi ada juga huruf yang boleh dua-duanya, bisa ke isim, bisa ke fi'il seperti lam ta'lil. Ya, yang lam ta'lil itu bisa pakai tekannya li tata'allama atau li ta'allum. Ya, artinya sama, li tata'allam, li ta'allum itu Anda bertekan. Adhabu ila jami'ah li ta'allum, boleh.
Adhabu ila jamiah li ata'allama juga boleh. Ya, artinya kenapa? Karena lam ini dia bisa masuk ke fiil dan bisa masuk ke isim juga. Jadi ya, saya ingatkan kembali bahwa huruf-huruf itu ada yang seperti itu, ya. Nah, kemudian ada contoh yang pakai an tadi. Uridu an aqra'a. Itu sama maknanya dengan uridul qira'ata gitu. Ya. Jadi qira'ata ini memakai isim, uridul qira'ata, qira'ata menjadi maf'ul bih. Kalau Anda ingin pakai menggunakan kata kerja, qira'ah kata kerjanya aqra', Anda harus membantu dengan an sini. Uridu an aqra'a. Gitu. Ya. Begitu juga misalnya astati'u at-takalluma bil lughatil arabiyyah. Saya bisa bicara dengan bahasa Arab. Takalluma. Ini isim. Ya, isim masdar namanya nanti. Ya, isim. Saya bisa berbicara. Kalau Anda ingin pakai kata kerja, Anda harus dibantu dengan an. Astati'u an atakallama. Begitu. Jadi ada an-nya di sini. Ada an atakallama. Ya, itulah yang bagaimana cara menggunakan an yang arti tadi tidak diterjemahkan ya. Tidak diterjemahkan. Baik, silakan ini huruf nasab. Silakan kalau ada yang ingin bertanya berkenaan dengan masalah huruf nasab sebelum kita lanjut ke huruf jazmnya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Oh, mana? Ada yang bertanya tidak? Sudah jelas? Masih ada yang rancu, yang belum paham? Tadi saya bertanya. Silakan, silakan. Tadi yang lamul juhud boleh pakai makana, boleh juga latakun ya Ustaz? Ya, boleh fi'il madhi, boleh fi'il mudhari'. Yang penting Anda menggunakan kana manfiyah, kana yang negatif. Ya, harus negatif, nggak boleh positif. Nggak boleh tekan di sini kana Allahu li'adzin, nggak boleh. Harus ada negatifnya pakai ma. Ini kan pakai ma kenapa? Karena fi'il madhi. Ya, kalau pakai fi'il mudhari' Anda bisa la yakunu atau lam yakun. Ya. Boleh begitu. Ya. Lam yakun atau la yakunul abu li yadriba ibnahu, boleh. Ya. Iya Ustaz, syukran Ustaz. Ayo. Ayo, yang lain silakan. Sudah paham nih? Tidak ada yang nanti kita baca apa yang ada di ini kan? Kita ya kan? Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, nanti kita baca di buku itu di belakangnya ya. Ya kan? Saya ingin melanjutkan ke huruf-huruf yang disebut dengan huruf jazm. Dia hanya ada 4 huruf aja. Ya, yang disebut pertama lamun nahyi. Lamun nahyi itu larangan. Artinya lam yang menunjukkan larangan. Nanti diterjemahkan dengan jangan. Ya, diterjemahkan dengan jangan. La taktub, tidak. La taktub, jangan nulis. La taqra, jangan membaca. Nah, seperti itu. Itu namanya lamun nahyi. Ya, lamun nahyi. Mungkin Anda juga sudah ada disebut dengan lamun nafyi, bukan nahyi tapi nafyi. Ya, itu lamun nafyi itu artinya lam yang menunjukkan negatif, tidak. Dan ini tidak dibahas. Kenapa? Karena lam itu tidak mempengaruhi fi'il mudhari'. Ya, la aktubu. Nah, ada la-nya, aktubu tidak mempengaruhi. Ya, adalah ya kan, tidak menulis. Ya, tapi yang kita pelajari adalah yang mempengaruhi fi'il mudhari' yaitu lamun nahyi. Kemudian yang kedua, lamul amr, artinya lam amr itu lam yang menunjukkan perintah. Nah, perintah biasanya Anda sering menggunakan pakai fi'il amr kan? Uktub, iqra.
Gitu kan? Idhab. Kalau Anda menggunakan fi'il amr, itu pelakunya, fa'ilnya itu adalah mitra tutur kita, orang mitra tutur kita, atau orang kedua. Uktub, artinya kepada kamu. Uktubu kepada kalian, gitu kan? Jadi orang kedua, ya, pelakunya adalah orang kedua. Itu domir, itu pakai fi'il amr. Tapi Anda boleh, ya, dengan lamul amr memerintah orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Jadi orang ketiga juga bisa Anda perintah bahasanya. Orang pertama juga Anda bisa perintah. Jadi kalau Anda berikan perintah, ayo, saya ngomong, memerintah diri saya dengan kawan-kawan pakai domir nahnu misalnya, linadhab ilal jami'ah. Nah, gitu kan? Jadi katakan linadhab ilal jami'ah itu artinya saya sebagai yang ngomong memerintahkan kita semua pergi kampus. Bahasanya linadhab. Ya. Kalau pakai idhabu, ya saya nggak ikut pergi. Ya, kalau katakan idhabu, ya saya hanya memerintahkan pada kalian aja, saya nggak pergi. Tapi kalau katakan linadhab ila jami'ah, saya ikut juga. Gitu. Kenapa? Karena orang pertama, gitu kan? Karena saya menggunakan perintah dengan orang pertama. Dan itulah pentingnya pakai lamul amr menggunakan, tapi setelah itu pakai fi'il amr ya, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ya. Atau saya ingin memerintahkan orang ketiga. Orang ketiga. Misalnya, liyadhab at-talibu ila jami'a fil mi'ad. Gitu kan? Saya perintahkan bahwa mahasiswa itu harus pergi ke kampus tepat waktu, gitu kan? Jadi liyadhab talibu ila jami'a fil mi'ad. Nah, jadi boleh nggak ya? Kalau Anda katakan idhabu ila jami'a itu hanya untuk orang kedua. Ya, tapi kalau saya lihat bahwa ini mahasiswa saya perintahkan nih, gitu kan? Nah, itu Anda mau menggunakan pakai lamul amr tapi pakai fi'il mudhari'. Nah, itu kegunaannya, ya. Tapi juga untuk orang kedua boleh, gitu kan? Litadhhab ilal jami'ah, itu untuk menyuruh kamu, gitu kan? Tergantung nanti domirnya apa. Pelakunya kalau litadhhab ya berarti orang kedua yang saya perintahkan. Linadhhab ilal jami'ah berarti orang pertama. Liyadhhab talibu berarti orang ketiga yang saya perintahkan, gitu kan? Itulah penggunaan lamul amr. Kemudian lam artinya belum, lama juga artinya belum. Nanti saya jelaskan perbedaan, apa perbedaan antara lam dan lama. Ya, dan lam. Kita lihat contoh aja di sini. Al-mu'minu la yukhalifu ta'alim al-Islam. Tadi katakan lam. Lam di sini adalah lam nafyi. Lam yang tidak. Ya, seorang mukmin tidak melanggar ajaran agama. Ya, tekan jadi sini la. Tapi kalau tekan la tukhallif ta'alim al-Islam. Nah, di sini lamun nafyi, la tukhallif jangan. Jadi jangan melanggar. Majzum, Anda lihat harokat akhirnya adalah sukun. Kalau la yukhalifu kan domah tadi sini marfu. Domah menjadi la tukhallif ta'alim al-Islam. Jangan melanggar ajaran agama. Ya, jika di sini sukun. Kemudian al-mu'minu yuhasibu nafsahu qabla an yuhasaba. Seorang mukmin itu menghisap, mengevaluasi diri sebelum dia hisap. Nah, lituhasib nafsaka qabla an tuhasab. Nah, ini kepada orang kedua nih. Ya. Artinya dia memerintahkan lituhasib kamu, gitu kan? Kamu coba introspeksi diri kamu sebelum kamu diintrospeksi orang lain. Bisa nggak? Boleh Anda diganti misalnya linuhasib pada kita. Linuhasib anfusana qabla an nuhasaba. Gitu. Ya. Jadi kita introspeksi, menghisap diri kita sebelum kita dihisap. Gitu ya. Jadi linuhasib. Mau pakai orang pertama, orang kedua dan orang ketiga boleh pengguna pakai kedua. Kemudian lam. Lam ini bisa terjemahkan belum, bisa terjemahkan tidak sesuai konteksnya dalam bahasa Indonesia. Yastami'ul abu ilal akhbar. Ayah menyimak berita, kabar berita, siaran berita. Lam tastami' al-ummu ilal akhbar. Ibu belum mendengar atau tidak mendengar kabar berita. Ya, siaran berita. Nah, itu lam, ya, lam. Sementara lama juga sama, yahdur mujtahidu ilal muhadarah. Orang yang sungguh-sungguh itu datang ke perkuliahan. Lamma yahdur al-kaslanu ilal muhadarah. Orang yang malas itu belum datang ke perkuliahan. Ya, di sini lama ya. Anda lihat sini tanda apa? Sukun. Sukun. Ya.
Lihat sini. Saya ingin menjelaskan perbedaan antara lam dan lamma. Ada kalimat. Lam yahdur Muhammadun ilal fasli thumma ata. Kemudian ada lamma yahdur Muhammadun ilal fasli thumma ata. Haji Muhammad, kalimat mana yang salah? Jumlah mana yang salah? Iya, Ustaz. Yang pertamakah yang salah atau yang kedua? Kalimat kedua. Yang kedua? Kedua. Kenapa? Anda tahu tingkat kedua? Ini udah ada tanda kalinya ya. Iya, Ustaz. Jadi pertanyaannya, kenapa salah? Karena itu ya-nya nggak ada harokatnya. Wah, bukan ada harokat. Sini juga nggak ada harokat. Maksudnya nggak ada ini gitu ya, Ustaz. Ya. Iya-nya nggak ada Ini perbedaan lam dengan lama yang saya ingin jelaskan adalah perbedaan dalam makna. Kenapa salah? Karena yang satu pakai lama. Ya, memang pakai lama. Tapi kenapa pakai lama salah, sementara pakai lam betul? Itu pertanyaannya. Diva, bisa Diva? Diva Satalbila? Tahu? Ya? Itu kenapa? Kan kalau lam bisa masuk ke fi'il, tapi kalau lama nggak bisa, Ustaz. Ini kan fi'il juga, betul, fi'il. Ya, contohnya kan lama sini. Yahdur, lama yahdur. Yahdur kan fi'il. Lam tastami juga fi'il kan? Sama-sama fi'il. Nah? Lama kan bisa masuk ke fi'il. Justru malah lama itu masuknya ke fi'il. Nggak boleh ke isim. Sama lam juga masuk ke fi'il, nggak boleh ke isim. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nah, ini dari aspek mana ya? Ini perbedaan dari aspek mana supaya Anda paham. Anda lihat di sini, ya. Lama dia ada waktu ya. Misalnya ada waktu ini, waktu madi, masa lampau. Kemudian hal sekarang, mustakbal akan datang. Ini masa waktu. Kalau Anda menggunakan lama, Anda memberikan informasi hanya sampai kepada hal. Sampai detik kita bicara. Jadi kalau dikatakan lamma yahdur Muhammad, itu informasinya Muhammad sampai detik saya ngomong, itu belum datang. Ya, belum datang. Itu makna dari lamma. Ya, dari lamma. Nah, pertanyaannya, apakah logis ya informasi ini lamma yahdur Muhammad ila sum'ata? Ada kata-kata sum'ata. Sampai saya ngomong itu belum datang. Kok bisa-bisanya ada kata sum'ata kemudian datang? Ya sampai detik kita bicara dia belum datang kok. Kok kemudian Anda mengatakan kok kemudian dia telah datang gimana? Kan nggak logis. Makanya jumlahnya salah. Ya. Jadi kesalahannya itu ada pemakaian sum'ata yang tidak seimbang, tidak logis dengan kata lamanya ini. Gitu. Kenapa? Karena lama ini memberikan informasi hanya sebatas sampai kita ngomong aja. Gitu. Nah, beda dengan lam. Kalau pakai lam, itu masanya bisa gitu. Jadi ketika lam yahdur Muhammad ilal fasli, ini bisa jadi kita Muhammad itu memang ketika masa lam di sini, yang saya katakan penunjuk lam di sini. Dia memang belum datang. Tadi, 10 menit sebelumnya itu dia belum datang. Kemudian datang, sum'ata. Nah, ketika saya ngomong, lam yahdur Muhammad ilal fasli sum'ata, itu Muhammad memang sudah datang ke kelas gitu loh. Ya, sudah datang ke kelas. Makanya, lam yahdur Muhammad ilal fasli sum'ata, ini maknanya logis. Gitu kan? Kenapa? Karena lam itu maksudnya tadi loh. Tadi dia memang belum datang. Kemudian datang. Kemudian saya ngomong sekarang. Nah, ketika saya ngomong sekarang, Muhammad itu sudah datang ke kelas, sudah ada di dalam kelas gitu. Makanya logis sum'ata. Tapi kalau lama enggak. Lama itu kan tadi informasinya ya sampai detik saya ngomong dia belum datang. Logis enggak kalau kemudian saya mengatakan sum'ata kemudian datang? Ya enggak logis. Orang sampai akhir gitu detik ini belum ngomong gitu. Siapa misalnya? Misalnya sekarang ini misalnya ada kawan kamu yang belum datang sekarang. Ya, siapa misalnya? Ya, taruhlah misalnya ini
contoh aja ya, misalnya Aji ya, gitu kan. Dia kan misalnya itu. Sampai detik ini, sampai detik saya ngomong, lama yahdud Aji ilal fas. Gitu ya. Dia belum datang kok. Bisanya saya katakan summa atau kemudian dia datang. Oh, belum ada sampai detik kita ngomong belum datang. Nah, itu maksudnya tidak logisnya. Ya, makanya yang kedua ini kalimatnya salah, yang pertama betul. Makanya tidak heran di Al-Qur'an itu lam yalid wa lam yulad. Ya, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad itu informasinya adalah dari dulu sampai sekarang dan bisa ke depan memang lam yalid wa lam yulad. Sama kalau katakan lam yahdur Muhammad ilal fasli. Saya bisa menginformasikan dia tadi sejak dari mulai kelas muncul dia belum datang. Sampai detik saya ngomong juga belum datang. Boleh jadi sampai berakhirnya kuliah juga dia belum datang gitu loh. Ya, itu bisa jadi informasi dari kata lam. Ya, lam. Makanya Al-Qur'an lam yalid wa lam yulad, dari dulu sejak dari pendidikannya memang tidak beranak dan tidak diperanakan. Sampai kita ngomong lam yalid wa lam yulad juga sama. Sampai ke depan pun juga nanti juga tidak beranak dan tidak ketepatan gitu. Ya, makanya Al-Qur'an menggunakan kata lam. Itu beda antara lam dan lama dari aspek maknanya. Ya. Nah, kemudian Anda lihat di sini dari aspek penggunaannya. Ya, aspek penggunaannya. Kalau saya mengatakan dikatnya Aji akal tak? Pakai negatif Aji. Akal tak? Ya. Paham nggak kamu? Saya tanya akal tak? Lam akul. Lam akul. Ya. Iya, lam akul. Artinya apa? Kalau Anda menggunakan lam, ini yang saya katakan penggunaan. Kalau Anda menggunakan kata lam, fiilnya wajib disebutkan. Wajib disebutkan. Jadi akalta lam akul. Qara'ta lam aqra. Katabta lam aktub. Tapi kalau Anda menggunakan kata lamma, itu fiilnya boleh dihilangkan. Boleh dihilangkan. Jadi akalta lamma titik. Enggak. Cukup. Boleh. Tapi nggak boleh kalau pakai lam. Akalta lam. Nah, itu nggak boleh itu. Lam titik. Itu nggak boleh. Fiilnya wajib Anda ucapkan. Lam akul. Gitu. Katabta lam aktub. Nggak bisa. Katabta lam. Nah, nggak boleh ya. Nah, ini perbedaan antara lam dan lama di dalam penggunaannya. Jadi dari makna tadi udah jelas, dari penggunaannya juga seperti itu. Jadi lam fi'il tiket, tapi sementara kalau lama Anda boleh menghilangkan kata kerjanya. Ya. Qara'ta lama. Udah titik cukup. Ya, nah, itu perbedaan antara lam dan lam. Nah, ini tadi yang saya katakan, i'rabul isim marfu mansub majrur, i'rabul fi'il marfu mansub dan majrur. Bedanya di majrur dan majrur. Ya, yang kita lihat. Nah, kita lihat sini. Lihat sini contoh yang bikinnya sini. Yang terakhir sini ada fi'il mudhari' majzum, alamat tandanya lam yadhhab, ini adalah sukun. Lam yadhhab tandanya alamat jazmnya adalah sukun. Anda lihat sini ada ba-nya sukun kan? Dari yadhhabu marfu, yadhhaba mansub, yadhhab majzum. Jadi tandanya adalah sukun. Sementara yang ketiga ini, yang huma antum hum antum anti, itu sama dengan mansub. Lam yadhhaba harfun nun. Lam yadhhabu harfun nun juga. Ya, lam tadhhabi itu juga harfun nun. Harfun nun. Ya, dengan menghilangkan nunnya. Sama dengan fi'il mudhari' tadi nasab pakai lan yadhhaban, lan yatabu, lam yatadhhabi itu pakai harfun nun. Kemudian yadhhabna mabni tetap enggak berubah. Ya. Jadi yadhhabna Anda pakai lan yadhhabna pakai lam yadhhabna. Anda lihat kata kerjanya tidak berubah kan? Baik marfu, mansub dan makanya disebut dengan mabni. Jadi hunna dan antuna itu fiilnya adalah fiil mabni, sementara selain hunna dan antuna adalah mu'rab. Maka kenapa? Karena harokat akhirnya berubah. Berubahnya apa? Tadi sini. Dari fathah berubah jadi dari dhamma berubah jadi fathah, berubah jadi sukun.
Ini ada nunnya, berubah menjadi tidak ada nunnya. Ada nun dan tidak ada nun. Nun dan tidak ada nun. Nah, itulah yang disebut dengan ahruful jazm, ahruful nasab dalam fi'il mudhari'. Silakan kalau ada yang ingin bertanya berkenaan dengan masalah ahruful nasb. Ada yang ingin bertanya? Jadi huruf yang boleh itu 4 itu aja. Afwan Ustaz, izin bertanya, Haji. Ya, silakan. Tadi yang lam akul sama lama itu, kalau kita jawabnya lama, berarti kata kerjanya nggak usah disebutin, Ustaz. Iya, Kayak pakai akulnya. lama. Anda boleh menghilangkan fiilnya. Tapi Berarti kalau pakai akulnya lam berarti nggak nggak usah boleh ya. disebut. Kenapa? Berarti akulnya nggak usah disebut dong kalau pakai lama, Ustaz. Boleh tidak disebut, boleh disebut. Oh, Ustaz. Ya. Syukur, Ustaz. Jadi Anda kalau pakai lama, berarti kan misalnya akal tak lama udah titik boleh. Mau pakai fiilnya juga boleh. Ya. Kan akal tak lama akul boleh gitu. Ya. Tapi kalau lam harus wajib. Ya, akal tak lam akul. Anda nggak boleh katakan akal tak lam gitu titik. Nah, itu nggak boleh. Ya, kata tak Syukur, lam. Ustaz. Nggak boleh. Paham ya? Paham, Ustaz. Syukur, Ustaz. Yo. Silakan yang lain yang ingin bertanya berkenaan masalah. Ustaz izin bertanya. Iya, iya. Berarti tadi yang lamun nahyi itu cuman bisa buat mukhotobah doang bukan Ustaz? Yang mana tuh? Lamun nahi. Iya. Iya, iya. Mukhatab. Jangan kepada petikannya. Tapi kalau lamun nafi bisa buat semua domir Ustaz. Yang lam? Lam an-nafi. Kan tadi Lam ada nafi, 2. ya, lam nafi bisa untuk semua. Itu kan konteksnya satu tidak, satu jangan. Ya. Kalau tidak itu kan bisa untuk semua domir. Dia tidak pergi, saya tidak pergi, kamu tidak pergi, kan bisa. Tapi kalau jangan, masa Anda katakan jangan saya pergi gitu kan? Ya, kamu kan tidak melanggar petikan. Jangan saya pergi, kamu melarang petikannya kan tidak. Gitu. Jangan tidak pergi kan gitu. Ya, tapi yang biasa kan jangan kamu pergi kan gitu. Ya, jangan kamu kan begitu bahasanya. Secara logika kan begitu. Dalam bahasa Indonesia juga sama kan? Yang namanya ketika jangan pasti yang kita larang itu adalah orang. Baik Ustaz, syukron. Baik, sekarang coba Anda buka buku ya. Anda tolong buka buku di halaman terakhir Anda. Ya, coba Anda buka buku di halaman terakhir yang di nggak salah, saya nggak tahu kalau di buku Anda itu dia ke halaman berapa, 163 kalau di Anda dia nggak tahu kalau dia bukan. Yang contohnya ini amtsilah minal al-mudhari' al-mansubah ya, al-mudhari' mansub an lan kai hatta lam ya. Udah ketemu? Ketemu tidak? Enggak ya? Nah, di sini ada lihat sini ada contoh-contoh ya fiil. Contoh-contoh fiil mudhari'nya ada pakai yang disebut dengan salim. Ini istilah sorof ya. Salim itu maksudnya hurufnya huruf yang di dalamnya tidak ada huruf ilah. Ya. Yang tidak ada huruf ilah. Huruf ilah paham kan? Waw, alif, ya, ya. Tidak ada huruf ilah, itu disebut dengan salim. Kemudian ada kata kerja yang pakai tasdid. Ya, ada tasdidnya. Kemudian ada kata kerja yang huruf tengahnya huruf ilah. Itu disebut dengan ajwab istilahnya nanti. Kemudian ada kata kerja yang huruf ilahnya di belakang. Ya, bezu, ada waw. Di sini yaunya di tengah ya, antara qaf dan lam. Di sini wawnya adalah ilah. Nah, sekarang kita lihat ya, saya bacakan Anda boleh mengkasih harokat di buku Anda supaya Anda bacanya juga kan. Misalnya sini pakai yang kan pakai huruf nasab nih, mau pakai an, pakai lan, pakai kai, pakai hatta, pakai lam itu bebas ya. Misalnya adalah petikannya kai.
Saya bacakan wa kai yansura. Huma kai yansura. Hum kai yansuru. Hiya kai tansura. Huma kai tansura. Hunna kai yansurna. Anta kai tansura. Antuma kai tansura. Antum kai tansuru. Anti kai tansuri. Antuma kai tansura. Antunna kai tansurna. Ana kai ansura. Nahnu kai nansura. Nah, itu ya. Jadi yang nahnu ana, kemudian anta, kemudian hiya, kemudian huwa, itu fathah. Dengan menggunakan fathah yansura. Yansura, tansura, ansura, nansura. Sementara kalau yang lainnya, huruf nunnya hilang ya. Nunnya hilang. Ya, nunnya hilang. Kemudian yamuddu. Ini petikannya. Yamuddu. Kalau dipakai ada an lan tekan menjadi wa lan yamudda. Anda bacanya yamudda. Ya, lan yamudda. Huma lan yamudda. Hum lan yamuddu. Hiya lan tamudda. Huma lan tamudda. Hunna lan yamdudna. Yamdudna. Ya. Kai yamdudna. Ya. Anta kai tamudda. Antuma kai tamudda. Antum kai tamuddu. Anti kai tamuddi. Antuma kai tamudda. Antunna kai tamdudna. Ya, tamdudna. Ana kai amudda. Nahnu kai namudda. Nah, itu kalau yang ada tasdid. Nanti Anda tinggal mengikuti aja. Ini sebagai contoh, Anda tinggal menggunakan ilmu kias kamu. Ikuti. Gitu kan? Jadi misalnya, yafir. Ya, yafir. Jadi yafir, yafirru, yafirra. Nanti kesampai kata antunna, yafrirna. Gitu kan? Yafrirna. Begitu. Ya. Kemudian yang yaqulu yang ada huruf illah. Ya. Wa lan yaqula. Huma lan yaqula. Lan yaqulu. Hiya lan taqula. Huma lan taqula. Kunna lan yakulna. Yakulna. Di sini huruf wawunya hilang ya. Anta lan taqula. Antuma lan taqula. Antum lan taqulu. Anti lan taquli. Antuma lan taqula. Antunna lan taqulna. Ana lan aqula. Nahnu lan naqula. Ya, jadi seperti itu. Nanti kalau ada petikan yabi'u, yabi'am petikannya gitu ya. Yang mana seperti yang cocok kita pelajari Anda jangan. Nah, kemudian Anda lihat yang belakang, kalau yang terakhir. Ya. Jadi yagzu. Jadi yagzu. Yagzu itu wawunya tidak dibaca ya. Yagzu panjang aja. Tapi kalau di depannya ada huruf ilah, an lan kaikan, huwa kai yakzuwa. Jadi yakzuwa. Wawunya dikasih harokat fathah ya. Yakzuwa. Huma lan yakzuwa. Hum lan yakzu. Hiya lan takzuwa. Huma lan takzuwa. Hunna lan yakzuna. Hunna lan yakzuna. Anta lan takzuwa.
Antuma lan takzuwa. Antum lan takzu. Anti lan takzi. Antuma lan takzuwa. Antunna lan takzuna. Ana lan akzuwa. Nahnu lan nakzuwa. Nah, gitu ya. Jadi wawnya dibaca untuk wa ya kan. Nanti yad'u misalnya sama nanti yad'u. Yad'uwa gitu kan. Nanti anta pakai lan tad'uwa, ana lan tad'uwa, nahnu lan nad'uwa. Jadi wawnya dibaca ya kan. Begitu juga kalau yajri, yajriya ya dibaca dengan lan yajriya, tajriya, kalau ada an yajriya, an ajriya, an najriya. Jadi seperti itu ya. Nanti tinggal Anda lihat di sini, dilihat ya kan. Seperti misalnya hum, itu huruf ilahnya hilang ya. Huruf ilahnya hilang, waw aslinya hilang. Tapi yakzuna hunna ini waw asli nih. Ini waw asli ya. Seperti yang minggu lalu kita pelajari, Anda sudah paham perbedaan antara ada yang sama ya, ungkapannya ada yang sama ketika masih marfu ya. Makanya itu tandanya ada dua nih, mansub bil fathah dan mansub bi harfin nun. Yang fathah itu apa tadi? Wa, hiya, anta, ana, nahnu, itu yang fathah. Selebihnya adalah mansub bi harfin nun, dan juga ada yang mabni. Mabni hanya dua ya, hunna dan antuna mabni. Nah, itu untuk yang mansub. Ya. Kemudian yang terakhir, Anda lihat halaman berikutnya coba. Di halaman berikutnya ini yang menggunakan al-mudhari' madzum. Mudhari' madzum. Pakai lam, lamma, pakai lamul amri atau pakai nahiyah. Ya, Anda lihat di sini misalnya, wa. Ya, pakai lamul amr misalnya wa lian surah. Maaf, hiya wa lian sur, madzum, sukun nanti, ya. Jadi wa lam yansur. Huma lam surah. Hum lam yansuru. Hiya lam tansur. Huma lam tansura. Hunna lam yansurna. Ini yang mabni. Anta lam tansur. Antuma lam tansura. Antum lam tansuru. Anti lam tansuri. Antuma lam tansura. Antunna lam tansurna. Ana lam ansur. Nahnu lam nansur. Nah, sukun semua ya. Ini yang salim, contoh yang salim. Sekarang yang bertasdid pakai lam. Anda katakan wa lam yamudda. Jadi kalau yang yamudda ya sama dengan tadi pakai nasab ya, yamudda. Lam yamudda, atau Anda katakan lam yamdud. Anda boleh katakan lam yamdud. Ya, lam yamdud. Huma lam yamudda. Hum lam yamuddu. Hiya lam tamudda atau lam tamdud. Huma lam tamudda. Hunna lam yamdudna. Anta lam tamudda, atau boleh tadi lam tamdud. Ya. Antuma lam tamudda. Antum lam tamuddu. Anti lam tamuddi. Antuma lam tamudda. Antunna lam tamdudna. Ana lam amudda atau lam amdud. Nahnu lam namudda atau lam namdud. Ya, itu yang ada tasdidnya ya. Ada tasdid. Anda tinggal nanti mengkiaskan. Kemudian yang huruf ilah tengah. Ya. Nah, Anda lihat saya pakai wa lam yakul. Wa-nya hilang ya. Huruf tengahnya hilang. Wa lam yakul. Huma lam yakula. Nah, kalau huma tuh waw-nya dikembalikan lagi. Ya, waw-nya dikembalikan lagi. Lam yakula. Hum
lam yaqulu. Dia lam taqul. Huma lam taqula. Kunna lam yaqulna. Kunna lam yaqulna. Anta lam taqul. Antuma lam taqula. Antum lam taqulu. Anti lam taquli. Antuma lam taqula. Antunna lam taqulna. Ana lam aqul. Nahnu lam naqul. Jadi wawunya hilang. Ya. Nah, kemudian yang huruf ilahnya di belakang di sini wa lam yagzu. Huruf ilahnya hilang. Pakai lam. Kalau pakai lan yagzua tadi ya. Wawunya dibaca fathah. Tapi kalau dia madzum, wawunya hilang. Wa lam yagzu. Huma lam yagzua. Nah, wawunya dikembalikan lagi. Waw aslinya dikembalikan. Hum lam yagzu. Nah, ini juga hilang nanti wawunya. Wawunya waw jamaah nih. Lam yagzu. Dia lam tagzu. Wawunya hilang. Huma lam tagzuwa. Hunna lam yagzuna. Anta lam tagzu. Antuma lam tagzuwa. Antum lam tagzu. Anti lam tagzi. Antuma lam tagzuwa. Antunna lam tagzuna. Ana lam akzu. Nahnu lam nakzu. Jadi yang madzum itu ada 3 ya. Madzum bisukun tadi. Kalau di sini madzum sukun itu tadi yang konteksnya yang huruf ilah tadi ya. Baik itu taken ilah, lam jansur, lam jansur. Kemudian madzum bihadfin nun itu yang tadi yang umma antuma antum, nunnya hilang. Ya. Nunnya dihilangkan. Kemudian madzum bihadfil ilah. Nah, madzum bihadfil ilah ini yang contohnya yang yagzu ini tadi. Ya. Jadi kalau misalnya tagzu, huwa yagzu, lam yagzu. Jadi huwa lam yagzu, yagzu itu fil mudhari' madzum bihadfi harfil ilah. Bihadfi harfil ilah. Itu maksudnya. Bihadfil ilah. Kalau lam yakul sukun. Ya, sukun. Yamdud juga sukun, yamuddad dia justru sebenarnya sukun, cuman dia ada tasdidnya, ya, dia muddad juga. Nah, itu beda antara sirah madzum dengan sirah mansub, ya, ada 2. Ada 3, ya, kan seperti itu. Dan Anda bisa baca berulang-ulang dan kemudian dipahami. Nanti kalau ada contoh yang sama, yang mirip dengan nigannya, Anda tinggal mengikuti aja, ya. Jadi dikasih harokat itu tadi, ya, Anda sudah kasih harokat. Ya, insya Allah dengan contoh-contoh di buku itu sudah ada contoh-contohnya, tinggal baca ulang dan Anda lihat bagaimana nanti untuk merubah yang tiga-nya fi'il mudhari' baik tiga-nya. Ya. Dari domir yang dipelajari huwa sampai nanu, berikutnya juga walaupun pakai huruf Anda juga sudah bisa merubah bagaimana kalau di depannya ada huruf jazm dari huwa sampai nanu, bagaimana kalau di depannya ada huruf nasab, Anda bisa merubahnya dari huwa sampai nahnu juga. Ya. Jadi bukan hanya untuk yang huwa anta segala macam, tapi juga sampai seluruhnya. Sebab ya bahasa Arab ya tidak lebih dari ini, ya tidak lebih dari berkisar yang hal-hal yang seperti ini. Silakan, masih cukup banyak waktu, kita masih ada setengah jam. Silakan yang ingin bertanya berkenaan dengan masalah ini. Ini kalau dari jadwal ini sebenarnya tanggal 23 ya kita sudah mulai ujian itu tanggal berapa ya 16 ya sampai sudah mulai ya. Jadi pada dasarnya secara resmi kita tinggal 1 kali pertemuan lagi nih.
Tapi menurut ada apa pertemuan yang kita belum ganti pertemuan ya sebenarnya. Jadi kalau kita bisa ganti pertemuan ini. Ya, kemarin ada beberapa di waktu saya sibuk dengan wisuda, ada hal yang perlu diganti, ada yang belum sehingga. Jadi secara akademik, artinya jadwal akademik itu berakhir dari minggu satu lagi. Kalau sekarang ini kan minggu keduanya itu sudah masuk ke UAS, sudah masuk ke UAS ya. Ini kelas A, Ustadz Hendra hari apa tuh? Besok Ustadz jam 8 pagi. Oh, Ustadz Hendra hari Kamis ya, berarti Kamis gitu ya? Tadinya hari Jumat Ustadz, terus pindah karena hari Kamis kosong. Jadi dipindah ke Kamis gitu. Oh gitu, jadi Kamis. Yang selama ini Jumat? Iya Jumat. Sejak kapan berubah Kamis? Sejak bulan Ramadan kayaknya Ustadz. Karena Ustadz Hendra kalau hari Jumat sore suka ada kegiatan gitu, jadi suka nggak masuk, terus minta pindah. Oh gitu. Jadi setelah Ramadan ya? Jadi waktu pas Ramadan. Jadi gitu. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau ada yang ingin mencoba dengan pakai nasab misalnya, Anda misalnya ya di sini pakai yaktub misalnya. Coba. Di Fathal Sabila bisa coba pakai yaktub. Tapi di depannya nanti ada an, lan, kai. Misalnya pakai kai lah misalnya. Kai, huwa, kai, yaktuba. Misalnya gitu ya. Coba sampai nahnu. Nasab ya Ustaz. Kayak tuba, kayak tuba, kayak tubu, kaitak tuba, kaitak tuba, kayak tubena, kaitak tuba, kaitak tuba, kaitak tubu, kaitak tubi, kaitak tuba, kaitak tubena, kaiak tuba, kainak tuba. Iya, gitu ya. Jadi Anda tinggal mengikuti aja, dan kalau yang Salim mau bikin apa, Anda tinggal mengikuti. Jadi Anda sudah paham perubahan-perubahan yang terjadi seperti itu. Jadi ketika Anda ingin nanti keterampilan menulis, Anda perhatikan tuh, ini yang mana nih dia termasuk, apakah yang kuah pakai ini, atau yang pakai huma antuna pakai nunnya, di depannya daan, gitu kan? Gitu kan? Misalnya kalau misalnya Anda pakai yuridu tolibu ayak tubuh. Nah, Anda lihat sini ya. Saya kasih contoh misalnya gini. Sini saya ini dulu, saya hapus, saya ganti. Tadi mana? Ya. Jadi kalau misalnya di sini gitu kan. Kalau Anda misalnya di sini ganti dengan misalnya gitu, yuridu. Ya, yuridu tolibu. Ini an yak, nah, yak, oh. Nah, gitu loh. Yuridu tolibu ayak ro'u. Anda lihat ya. Kata yuridu ini kan Anda paham kan? Nggak boleh yuriduna ya, ingat ya. Maaf, ini tulap, maaf maksud saya sini tulap, maaf. Ya, yuridu tulabu ayak ro'u. Anda lihat sini, yuridu tulab ayak ro'u, nunnya hilang karena ada depan iyan. Yuridunya, kok kenapa yuridu bukan yuriduna? Anda kan masih paham kan? Jumlah fi'liyah, fi'ilnya wajib, mufrad ya, masih ingat ya? Sementara kalau yakra'u, karena Anda sudah belajar domir tadi, wa yakra'u penikannya, dengan domir penikannya. Makanya dia harus yakra'u, bukan yakra'ah. Ya, kalau yurid tolib an yakra'ah salah, tapi an yakra'u. Kenapa? Karena waw jamaah kembali ke tolib, kembali ke tulab. Ya, waw jamaah ini adalah fa'ilnya, dan dia kembali ke tulab yang jamaah. Jadi yuridu tulabu an yakra'u. Gitu. Anda tinggal ikuti aja seperti itu. Ya, jadi
Jadi apa tadi contoh-contoh tadi dari huwa sampai nahnu Anda harus bisa untuk merubah baik mansub maupun majzum ya. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya berkenaan dengan masalah tindakan. Afwan izin bertanya. Ya, silakan. Ini kan lagi bahas nasab sama jazm ya Ustadz? Ya, betul. Kan setahu saya kalau di nasab ada satu tanda yang namanya izan Ustadz. Itu nggak dipakai di sini atau gimana? Ya, izan juga, izan di situ yang artinya izan itu adalah jawaban dari ungkapan sebelumnya. Jadi bukan izan jadi ya. Kalau izan jadi kita bikin tidak. Gitu kan? Jadi misalnya kalau Anda katakan tazuru baiti. Idan u'tiyaka nukut. Jadi kata idan itu adalah jawaban dari sebuah ungkapan sebelumnya. Itu idan. Ya, tapi memang saya tidak membedakan di sini. Ya, sebab itu pendidikannya idan itu sering dipakai hanya untuk jadi. Kata idan yang penting kata dalam bahasa Indonesia penting jadi kita begini gitu kan. Idan sudah pendidikannya gitu. Tapi idan dalam konteks itu pendidikannya. Jadi lebih baik Anda menggunakan pakai fa. Pakai fa ustababiyah. Ustababiyah sama dengan makna secara umumnya maknanya sama. Artinya sebab ini kaitannya sebab akibat, gitu kan? Jadi idzan yang mempengaruhi fi'il mudhari itu adalah idzan yang balas jawaban dari sebuah ungkapan sebelumnya, gitu kan? Jadi seperti itu, sama dengan kayak bahasa Arab. Paham? Dan memang sengaja saya tidak idzan. Ya, syukuran Ustadz. Ya, lagi kalau ada yang ingin belajar ya di buku itu, gitu. Ya, di situ juga ada kamusnya ya. Anda kalau tidak tahu artinya, Anda bisa lihat, Anda baca ulang-ulang ya di buku itu, kitanya insya Allah nanti kalau baca ulang-ulang ya harus mau baca ulang-ulang supaya Anda tetap mengingatnya. Jangan hanya baca sekali, baca sekali. Sebab ini dasar ya, jadi diingat. Jadi Anda harus mengingat ya, kira. Jadi kalau Anda berhadapan dengan bahasa Arab, otak Anda harus berpikir tentang masalah struktur Arab. Ya, jangan blank, jangan blank seperti kita berhadapan dengan bahasa Indonesia. Ya, pikiran kita tetap harus mengacu kepada pikirannya. Ya, kalau mengacu kenapa? Ya karena supaya bisa membaca dengan benar, bisa dengan menulis dengan benar. Ya, bisa dengan benar. Jadi begitu. Gimana? Ada yang bertanya? Tidak? Sudah paham? Bisa dipahami? Bisa Ustadz. Saya?
Jadi Anda harapan saya Anda baca ulang-ulang buku itu adalah pengetahuan dasar ya, sangat penting sekali untuk meningkatkan ke depannya. Jadi harus kuat di itu, harus benar-benar paham sebab nanti untuk berikutnya itu Anda tidak perlu lagi menggali dasarnya gitu. Anda sudah punya dasar kuat ya, tinggal meningkat gitu. Sebab itu nggak akan berubah-ubah. Tidak akan berubah-ubah ya, tidak akan berubah. Nanti untuk berikutnya ada tinggal mengembang, memperluas. Yang namanya fa'il ya marfu, yang namanya mubtada khobar marfu. Itu udah sampai kapan? Enggak akan berubah. Cuma nanti berubahnya itu perluasannya Anda menggunakan pakai kana. Oh, yang tadinya mubtada berubah istilahnya menggunakan pakai isim kana, dia marfu, gitu kan? Oh, tadi khobar mubtada pakai kana menjadi khobar kana, itu nanti mansub gitu. Tandanya apa? Ya tandanya seperti yang kamu pelajari sekarang ini. Ya, mau isim kana marfu, mau khobar kana mansub, ya sama tanda-tanda tadi. Kalau marfu itu apa tandanya? Ya fathah gitu ya, dhamma kalau marfu kan. Kemudian kalau dia pikannya itu apalagi tandanya tadi marfu, ya pakai waw, pakai ya, kalau isim ya. Kalau isim ya, muslimani, muslimaini, ya pakai waw, pakai ya, alif, ya, muslimuna, muslimina, muslimatun, gitu kan? Muslimatin. Jadi itu aja. Itu tanda-tanda itu nggak berubah. Yang berubah itu adalah kedudukan kata itu di dalam kalimat sebagai apa. Sementara harokatnya nggak berubah. Maka itu dipahami, dihafal aja. Ya. Yang tadinya khobar, yang tadi mubtada berubah namanya menjadi isim kana, berubah menjadi khobar inna. Itu aja, hanya itu aja, tapi tandanya sama gitu. Isim kana marfu, khobar inna marfu gitu ya. Nanti tandanya sama-sama gitu. Cuman kedudukan dalam jumlahnya dia nanti yang berubah. Oleh karena itu yang sekarang Anda pelajari di sini mubtada dan khobar, marfunya apa, tanda marfunya apa, itu dipahami gitu nanti ya. Untuk kedepannya kan nggak akan sulit, tidak akan bingung gitu ya, dipahami, dibaca ulang-ulang, dipahami, baca ulang, jadi dipahami. Ya, jadi paham itu satu hal yang keharusan, harus paham. Ya, kalau Anda tidak paham ya repot untuk mengembangkan pengetahuan Anda di dalam ilmu nahu. Tapi kalau dasar Anda sudah kuat, nanti dikembangkan dengan menggunakan struktur apa saja, Anda sudah paham nanti nggak bingung lagi dengan harokatnya. Tidak bingung lagi dengan harokat-harokatnya gitu ya. Saya rasa itu ya. Jadi nanti pertemuan kita mungkin nanti kalau CBT juga kalau ada waktu kosong untuk menambah pertemuan kita yang pernah kita ya. Kalau nggak salah ada sekali atau kelihatannya pertemuan kita dulu kita belum sempat ganti karena waktu itu tidak ada waktu ya. Sebelum berakhir perkuliahan semester ini tanggal tanggal 16 apa tanggal 23 ya 23 ya saya lupa. Yang penting minggu terakhir lah, minggu ketiga ya, minggu ketiga itu sudah mulai ujian atau apa? Sekarang tanggal berapa sekarang? 11 17 oh iya 23. Sekarang 11 berarti minggu depan 18 ya, berarti minggu depan lagi udah UAS tuh sebenarnya. Berarti memang kita hanya bertemu satu kali lagi pertemuan kita terakhir. Oleh karena itu pada minggu depan terakhir, kalau bisa ada pertemuan tambahan untuk melengkapi pertemuan kita yang dulu pernah kita ya dulu ya. Baik, itu saja kalau waktu juga yang membatasi kita. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin bertanya, ya perkuliahan kita saya rasa cukup sampai sini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi yang mungkin Anda mau membaca dulu. Ya. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Ya ampun, Hamdi. Minal aidin wal faizin. Sinyal. Mana Raffi? Iya, maaf lahir batin Hamdi. Rapi. On cam lagi dong. Udah pulang. Mana sih Hamdi? Filzah, Hamdi. Ngapa? ML. Tolong.
Lalu. Halo, Assalamualaikum. Belum diedit. Waalaikumsalam. Mana Pi itu item? Ini nih. Jangan terbalik pusing. Ih, Masya Allah. Masya Allah, Rapi nitip doa, Pi. Ayo semua berdoa. Lulusnya 3 tahun nggak bisa emang? Nggak bisa. Udah males nih kuliah. Terus siapa, Pi? Goji. Yang satu lagi namanya siapa? Eja pulang sendiri. Oh, ya. Jadi gue pecah-pecah. Emang nggak bawa lip balm? Bawa. Ya udah pakai lah. Di sini masih jam 6 anjir, setengah 6. Kan udah kelas Pagi. aja. Sore.